surplus itu hanya di angka saja. Karena uang surplus itu dimanfaatkan untuk belanja negara, dan itu ada di nota keuangan, bahkan APBN kita itu defisit gitu. Nggak ada surplusnya gitu. Tanggapan Jadi nggak ada uang tunai, itu tidak ada yang disimpan, tidak ada. Semua dimanfaatkan untuk belanja saya. Silakan Pak Kwik. Itu Pak Kwik itu seorang politisi ya, jadi bicaranya mungkin dengan bahasa yang berbeda. Tapi sebetulnya kalau kita harus lihat, APBN itu satu kesatuan. Tidak bisa dilihat dari satu item ke item gitu. Nanti ada yang mengatakan bahwa saya ini defisit sektor, listrik itu defisit. Kemudian bayar gaji dari defisit, kan tidak bisa begitu. Kita harus bicara APBN sebagai satu kesatuan. Jadi memang minyak itu memiliki surplus namanya, ya toh. Dia mendapatkan pendapatan dari minyak, kemudian dipakai sebagian untuk subsidi. Tapi sebetulnya kebutuhan negara ini kan tidak hanya untuk subsidi BBM gitu. Jadi menurut saya sih tidak bisa kita hanya bicara satu item ke item, tapi harus kita bicara secara keseluruhan ya. Kita nyata-nyata sekarang. Jadi kembali, apa mesti yang diacu itu harga di New York? Apa yang diacu mesti harga di New York? Kalau harga yang dijual kepada bangsa Indonesia lebih rendah dari harga New York, kita mesti kemerungsung, kita mesti marah terus, kita mesti mau menaikkan terus. Seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Migas pasal 28 ayat 2 yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga dengan demikian ditanyakan lagi kepada saya, kalau saya bisa berbicara seperti ini, mulai ngajak dalam wilayah filosofi dan ideologi, apa dok? Saya katakan 3. Pertimbangannya 1, kepatutan, 2, daya beli masyarakat, 3, strategis. Yang kedua, daya beli masyarakat, lihat demo. 3, nilai strategis, lihat semua harga yang sudah naik. Kenapa yang 3 yang disusun oleh founding fathers kita sampai menyusup ke dalam pasal 33, kenapa dibuang? Kenapa yang diacu pasar New York terus, New York terus, kenapa? Gimana Pak Rudi? Jadi begini, ada 2 sebetulnya. Yang pertama tadi Pak Anggito benar sekali. Kalau kita melihat secara struktur APBN, di mana kita industri migas sudah susah payah mengeluarkan pendapatan untuk negara 220 triliun, sekarang dipakai subsidi sehingga tinggal 96 triliun, dan Pak Kwik masih mengatakan bahwa itu sebuah surplus. Itu harus dipikirkan ulang, betul Pak Anggito. Tapi ketika kita turun, tadi Pak Kwik berbicara tentang migas, mensubsidi minyak saja. Itu hati-hati, saya turunkan kalau minyak mensubsidi minyak saja. Ternyata defisit. Mengapa defisit? Karena minyak itu kalau dijual normal harganya 8.400. Dan sekarang 4.500 yang kita suplai ke masyarakat. Tadi yang 123 itu adalah subsidi kepada masyarakat karena ada perbedaan harga tadi. Dengan New York, perbedaannya dengan New York kan. Kalau Anda menyebut 8.000, karena 8.000 itu kalau diacu harga minyak mentah New York kan. Bukan begitu. Bahwa ketika kita berbicara subsidi Pak, minyak itu adalah barang dunia. Bukan barang kita, itu harga dunia. Seperti kalau kita punya harga selain daripada minyak, ketika itu adalah barang yang sudah dipakai sedunia, harga dunia sebagai acuan. Nah, itu tidak bisa kita keluar bahwa di dalam negeri, saya kemarin kasih contoh begini Pak, ketika ikan di laut itu milik bangsa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar pasal 33, maka ketika orang mengambil ikan, cukup dibayar dengan transport, cukup dibayar dengan tenaganya saja, harganya cuma 10.000, tidak mau mereka. Nelayan itu minta 50.000, harga pasar 50.000. Harga pasar yang dipakai Pak. Harga pasar yang dipakai Pak. Kalau menurut Pak Kwik harusnya jangan pakai harga pasar. Jadi 8.400 dijual 4.500, ya defisit, itu sederhana sekali. Oke.